Artinya apa? Cukup menginspirasi, ternyata kita cukup menginspirasi bahwa orang lain pun melihat unit usaha kafe-kafean seperti ini itu cukup menjanjikan, cukup menjadi peluang bisnis. Itu yang cukup masih memotivasi kita untuk terus bertahan dan terus mengembangkan diri. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ismiati Rini Tiasuci. Selaku Direktur BUMDes Sinar Agung, Desa Sendang Agung, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman. Kita melihat pasar sebenarnya, kita melihat peluang pasar. Dari tiga, kita bicara hanya tiga ini dulu, tiga unit usaha yang terumuskan oleh tim perumus desa. Saya melihat yang pertama WO memang kurang profitable yang WO. Lalu yang sampah ini sebenarnya peluangnya ada. Akan tetapi untuk kita bisa berjalan ke sana, itu kita perlu modal yang cukup besar. Modal tempat, modal pembelian peralatan dan sebagainya. Dan kita juga nanti harus mencari tenaga yang mau mengelola sampah ini, karena tidak semua orang itu mau terjun di sampah. Yang pertama. Lalu sebenarnya yang menjadi kendala di sampah ini adalah lahan, karena memang sampai saat ini pemerintah desa memang belum bisa memutuskan untuk lahan mana yang memang disiapkan ketika nanti dari pemerintah memang benar-benar bisa memberikan bantuan berupa fasilitas TPS 3R, karena memang lahan yang dibutuhkan itu cukup luas. Jadi untuk hanggar sendiri kurang lebihnya bisa sampai 200 meter persegi untuk hanggar. Nah, sehingga 400-600an meter lah nanti yang mungkin kita butuhkan untuk TPS 3R. Itu memang belum ada, karena untuk pengajuan proposal program TPS 3R itu memang harus di dalam proposal mencantumkan surat kerelaan yang ditandatangani oleh kepala desa bahwa lahan ini dengan nomor sertifikat ini itu memang disediakan ketika nanti program itu turun, silahkan dibangun di lahan tersebut. Itu sudah harus ada. Nah, sampai sekarang kan ini belum. Itu yang kedua. Makanya kita ke yang unit usaha yang ini food court yang konsep awalnya food court, sehingga kita bergeser ke kafe. Kita bergeser ke Embon Agung Cafe yang akhirnya kita konsep seperti warung kopi. Nah, kenapa ke sana? Karena saya melihat peluang. Kita punya tempat yang memang sudah ada dari program PISU yang memang dia strategis tempatnya. Jadi di tempat strategis di mana jalur lalu lintas yang menghubungkan dua wilayah kabupaten itu ya. Lalu yang kedua itu peluang pasar. Nah, mungkin satu hal yang menjadi prinsip orang usaha itu kan ada beberapa yang diantaranya adalah kita yang pertama. Artinya apa, di wilayah tersebut belum ada yang membuat usaha sejenis. Ketika kita baru pertama buka, nggak ada pesaing yang lain, otomatis itu akan jadi peluang yang potensial untuk kita kembangkan. Itu yang pertama, harus jadi yang pertama. Lalu yang kedua adalah jadi yang terbaik dalam artian mungkin di kanan kirinya ada, tapi kita bisa memberikan servis terbaik, menu yang paling enak dan sebagainya, intinya yang paling. Nah, ketika itu akan menjadi satu indikasi keberhasilan untuk sebuah unit usaha. Nah, ketika di sini di wilayah kurang lebih radius mungkin wilayah Kecamatan Minggir itu kan sangat minim sekali untuk tempat ngopi, tempat nongkrong, sehingga ketika kita mengalihkan unit usaha kita ke warung kopi, nah itu kelihatannya satu peluang yang cukup potensial untuk kita kembangkan. Itu yang jadi menjadi semangat kita untuk kita kembangkan ini. Itu akhirnya ya berkembang jadi sekarang kita buka warung kopi. Nah, cuma ketika kita stuck dengan kondisi yang apa yang kita bisa. Kita dari awal memang punya pemikiran bahwa kita memang harus punya tenaga ahli. Karena ketika kita membuka warung kopi tanpa kita punya skill membuat kopi, itu akan menjadi satu sorotan masyarakat, sana kopinya nggak enak, misalnya seperti itu. Nah, sehingga kita harus punya sesuatu yang memang ini ada keahlian untuk membuat kopi, sehingga kita memang punya wacana, kita mau pelatihan atau kita mau merekrut orang. Itu yang terpikir di awal dulu waktu itu seperti itu. Cuma karena memang keterbatasan modal, akhirnya kita autodidak, kita belajar dari YouTube, kita bermain ke warung-warung kopi, kita belajar ke sana, sambil kita belajar lah, pelan-pelan kita improve, kita mengembangkan diri kita untuk bisa membuat kopi itu, sehingga pasar kita terbuka ternyata masyarakat kita, anak-anak muda kita
seneng diberikan tempat untuk nongkrong sore hari, malam hari untuk bisa ngobrol, ketemu teman. Bahkan kita untuk memancing konsumen pada waktu awal, kita sempat membuat musik live kita. Kita sempat membuat musik live walaupun pemainnya itu kita lobby untuk ya relawan aja, bukan kita bayar, bukan kita gaji seperti itu. Event tahun baru kemarin 2019 sampai ke 2020 kita bikin event. Gimana? Tahun baru kita bikin event apa? Nah, kita bikin panggung kecil-kecilan di sini juga. Untuk kita undang pemain musik, kita bikin acara lah untuk malam tahun baruan. Ternyata itu pun mampu menarik konsumen, jadi warung lebih ramai, di kafe ini jadi lebih ramai. Nah, seperti itu. Itu bentuk satu bentuk cara-cara, trik-trik kita, strategi kita untuk kita bisa membuat Bonagung Cafe ini terkenal oleh masyarakat. Kadang kita buat kayak poster kayak promo bahwa malam ini nanti ramekan di kafe kita ini akan ada musik live, kita buat foto terus nanti ini. Nah, tergagas waktu itu menu, kita bikin menu paket makanan minuman yang mungkin kita dulu belum ada menu makanan. Sehingga paketan kita itu adalah makanan yang kita kerjasama dengan UPK, dengan Minggirmart, snack, kacang atau apa, kita buat paket dengan minuman ini harganya sekian. Tapi ternyata memang kurang menarik, sehingga kita perlu kembangkan lagi menu-menu kita coba menu baru. Waktu itu menu-menu makanan snack kecil-kecil itu kita coba, ternyata memang kita evaluasi, ada beberapa menu yang memang tidak menarik bagi konsumen, sehingga kita buang beberapa menu yang memang ternyata ini tidak marketable, tidak punya nilai jual, orang nggak tertarik untuk beli ini. Kita hapus menu-menu itu, sehingga mana yang kita evaluasi, karena kita selalu membuat satu rekap dari nota penjualan kita, itu kita rekap. Kita jual es teh itu berapa porsi, kita ini punya, kita bahkan sampai evaluasi di tahun akhir 2019 kita di musyawarah desa itu kita bisa tunjukkan itu kopi susu itu terjual berapa banyak. Kita punya rekapan itu, cuma semakin kesini memang semakin ramai, agak keteteran juga ketika kita juga harus rekap secara administrasi, kita juga sebagai eksekutor di kafe itu, sehingga kita agak keteteran di situ. Itu kaitannya dengan evaluasi untuk kita menentukan ke depan menu-menu apa yang ternyata punya nilai pasar. Itu kaitannya dengan menu yang kita buat. Lalu bicara tentang kenapa kok kita mengembangkan kafe. Satu, peluang-peluang pasar yang tadi saya sebutkan. Lalu yang selanjutnya adalah dari para konsumen, kan kadang kita ngobrol dengan konsumen kita yang datang ke sini, ada masukan, ada ini, bahkan dengan munculnya kita, ternyata dengan munculnya Bonagung Cafe ternyata memancing beberapa tempat di sekitaran Kecamatan Minggir itu yang membuka warung kopi, membuka tempat nongkrong, membuka warung. Artinya apa? Cukup menginspirasi, ternyata kita cukup menginspirasi bahwa orang lain pun melihat unit usaha kafean seperti ini itu cukup menjanjikan, cukup menjadi peluang bisnis. Itu yang cukup masih memotivasi kita untuk terus bertahan dan terus mengembangkan diri. Nah, kalau jadi melihat kondisi yang kemarin sempat menimpa kondisi ekonomi kita dengan kasus adanya COVID-19, itu kan memang cukup menyurutkan semua sendi perekonomian, semua sektor itu kena dampaknya, sehingga kita pun sempat libur beberapa lama, lebih dari 2 bulan kita kemarin sempat libur. Nah, pasca libur ini kan kita sebenarnya hampir kolab ketika kita ternyata selama 2 bulan kita libur ada biaya operasional yang tetap harus kita bayar, sementara selama kita libur itu pemasukan kita nol, hampir nol lah. Mungkin ada beberapa sih pemasukan lain, dari kita punya toilet, kita punya pengelolaan, sebelum nyinggung ya, pengelolaan pedagang kaki lima di area lapangan ini juga bekerja sama dengan BUMDes, itu yang lola juga kita juga, termasuk yang baru street food yang di bawah, yang di depan Minggirmart itu kan pengelolaannya juga termasuk pengelolaan oleh BUMDes, walaupun itu adalah bentuk sinergi kerjasama antara unit usaha kecamatan, UPK kecamatan dengan BUMDes.
Itu pengelolaannya di kita. Cuman segala fasilitas yang ada di sana itu menjadi modal yang diberikan oleh UPK kepada masyarakat, di mana memang itu tujuan sasarannya adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang memang punya kemauan untuk berusaha, sehingga kita fasilitasi tempat. Pada saat kita melakukan perekrutan pedagang yang ada di booth bawah, itu pun kita melalui seleksi di mana produk makanan apa yang mereka mau jual. Itu kita ada tes food. Kita tes food dari sisi kualitas, dari sisi rasa, dari sisi tampilan, dari sisi harga, itu kita lihat. Kita kemarin bikin belangko untuk tes foodnya seperti apa, sehingga setelah kita tes, ini yang lolos siapa. Nah, selain itu kita juga melihat dari sisi latar belakang calon pedagang. Latar belakang calon pedagang ini kita lihat tingkat ekonominya, apakah mereka termasuk masyarakat berpenghasilan rendah ataukah memang masyarakat yang sudah mampu. Nah, memang kita utamakan dan kita haruskan itu dari masyarakat yang kurang mampu yang kita fasilitasi. Walaupun memang ada kecemburuan dari masyarakat yang memang sudah pedagang terlebih dahulu tetapi tidak bisa mendapatkan fasilitas yang tampilan di depan. Nah, seperti itu satu bentuk kontroversi yang memang wajar lah di masyarakat seperti itu. Itu yang menjadi iuran dari para pedagang di area lapangan ini yang menjadi pendapatan pasif kita pada waktu Covid. Nah, ada pemasukan tapi sedikit, itu minimal untuk listrik, air dan sebagainya, untuk ini masih bisa cover. Cuman kan untuk honor dan sebagainya kita off pada waktu itu karena memang tidak ada pemasukan sama sekali, sehingga sempat memang dari pemerintah desa mempertanyakan BUMDes mau kemana, seperti mati suri karena kondisi Covid, unit usaha satu-satunya yang kita jalankan ternyata off karena pandemi Covid. Sehingga mau apa? Ini ke depan mau apa? Konsep seperti apa yang mau dikembangkan?